Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mohon izin para Buddha, guru-guru dan para leluhur, untuk pagi ini saya akan coba membawakan Dhamma Desana di Metawihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Seksi Dhamma yang memberikan berkah utama pada pagi hari ini, khususnya Bu Cuti dan Bu Yukmi yang cukup merayu saya untuk ke depan di sini ya. Sebenarnya saya merasa belum pantas membawakan Dhamma Desana karena mungkin saya masih banyak kekurangan. Kalau saya memberikan Dhamma Desana di sini, tetapi perilaku saya dan ucapan dan tutur kata saya tidak sesuai dengan Dhamma Desana yang saya bawakan, jadinya apa itu? Hoaks kan? Jadi tidak sesuai, saya merasa malu, saya masih belum sanggup. Kayak seperti kita membaca Pancasila, Panatipata Weramani Sikapadang sama Diami ada laler, sangat ada nyamuk, plak, kita matiin. Itu kan berarti tidak sesuai kan? Kita mengucapkan jangan membunuh, tapi ternyata kita melakukan pembunuhan. Maka ya kita saya merasa banyak kekurangannya. Tapi saya cobalah untuk berbagi Dhamma. Pada pagi hari ini saya akan mengambil dari kitab Dhammapada bab 6 syair 78, yaitu tentang yang mulia Cana. Mungkin saudara-saudari dan ibu bapak sekalian pernah mendengar kisah Cana dari Bante, dari Romo, atau dari pemuka-pemuka agama Buddha lainnya. Tidak ada salahnya saya mengulang dengan versi saya. Ya, saya mengulang versi saya, versi ya sehari-hari lah. Ucapannya juga nggak yang susah-susah sekali. Ya, kalau yang terlalu elit nanti malah nggak ngerti kan. Yang ucapan yang sehari-hari. Nah, dalam kisah Cana ini adalah dikatakan atau dikisahkan bahwa Cana adalah seorang pelayan dari Sang Buddha yang mengikuti Sang Buddha dari istana menuju ke hutan. Dia begitu setia sehingga sampai dia mengikuti Sang Buddha itu menjadi seorang biku, sampai Sang Buddha memperoleh penerangan sempurna. Nah, tetapi karena sikap dan perilaku si Cana ini kurang baik, ya, karena dia merasa terlalu dekat dengan Sang Buddha, merasa yang paling akrab dan merasa paling pintar karena bisa dengan Sang Buddha, maka dia merendahkan para biku-biku yang lain dengan mengatakan inilah itulah, sayalah yang paling dekat dengan Sang Buddha, sayalah yang paling hebat dengan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha Siddhartha Gautama ini mengerti tentang watak dan sifat daripada si Cana ini. Karena sudah ditegur berapa kali melihat watak dan sikapnya itu, Sang Buddha bilang,
kamu jangan berbuat begitu terhadap yang lain-lain, terhadap biku yang lain. Tapi dia ulangi lagi. Nah, Sang Buddha memberi nasihat dan memberitahu bahwa murid Sang Buddha yang kita ketahui adalah itu sebelah kanan kiri siapa? Ya, Moggallana dan Sariputta adalah teman yang baik. Dia adalah teman yang berbudi luhur, maka kau lebih baik berteman dan bergaul dengan beliau. Tapi ini si Cana ini malah dia merendahkan mereka. Apa? Saya yang bertahun-tahun mengikuti Sang Buddha, yang dekat dengan Sang Buddha, dia sekarang merasa lebih dekat. Malah sekarang dia menjadi pemimpin biku dan menjadi yang mulia, memberikan untuk para biku menghormat kepada dia. Nah, Sang Buddha mendengar dia berkata begitu ya, berarti si Cana ini masih belum mau menerima nasihat-nasihat dari Sang Buddha. Sampai Sang Buddha akhirnya memanggil Cana ini ke dalam dan dia membabarkan syair yang ke-78 itu yang berbunyi Nabaje papake mite nabaje purisadame, bajeta mite kaliane bajeta purisotame. Nah, yang artinya apa? Janganlah bergaul dengan teman-teman yang jahat, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Habiskanlah waktumu bergaul dengan orang baik dan bergaul dengan orang yang berbudi luhur, sehingga dapat mengangkat martabat derajat kita. Setelah mengucapkan itu dan menerangkan kepada si Cana, sehari-hari rupanya si Cana tetap saja tidak mau berubah. Dan Sang Buddha mengetahui kalau Cana itu akan berubah setelah dia parinibbana. Maka setelah tiba waktunya, maka Sang Buddha memanggil yang mulia Ananda ke dekat ranjangnya. Dia mengatakan, menyuruh Ananda ini memberikan hukuman kepada Cana berupa hukuman Brahmadanda, yaitu hukuman kepada biku, hukuman berat ya kepada biku untuk mengabaikan atau menghiraukan segala sikap tanduknya sang biku. Nah, setelah Sang Buddha parinibbana, maka Ananda sesuai dengan perintah dari Sang Buddha memberikan hukuman tersebut kepada si Cana. Nah, si Cana ini begitu syok dan kaget telah menerima hukuman tersebut, maka dia pingsan, bangun lagi, dengar lagi, pingsan lagi, sampai 3 kali si Cana itu pingsan karena tidak menyangka bahwa dia akan dihukum oleh para biku, bahwa Sang Buddha memberi hukuman tersebut. Nah, sejak diberikannya hukuman Brahmadanda tersebut, maka dengan penyesalan Sang Cana, mulia Cana ini
mengakui segala tindak tanduknya, segala kesalahan dan kelalaiannya, mengakui kepada seluruh biku-biku di sana, dan mulai melatih diri bermeditasi, mengikuti dhamma dan sebagainya, dan pada akhirnya sang cana ini mencapai kesucian arahat. Habis ceritanya. Nah, kita sampai jam berapa ini dikasih waktu? 8:30. Jam 9, oh jam 9 ya. Nah itu ceritanya begitu. Terus apa makna daripada sutta ini? Kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, yang berbudi luhur, dan yang mengerti tentang ajaran-ajaran yang baik. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak berbudi, lama-lama kita ketularan. Contohnya gampang, masa sih bisa ketularan? Wong saya ini setiap hari baca Pancasila, setiap hari saya, wah lebih hebat lagi, Atasilani. Tapi bergaulnya sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak berbudi, apa lama-lama nggak pengaruh? Kayak orang jualan ikan asin, setiap hari bergumulnya dengan ikan asin. Lah kalau dia datang kita ciumnya apa? Ya wong awake mambu iwak asin ya, kan begitu kan? Nah, begitu juga kita. Kalau kita bergaul terus dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, suka main judi dah. Enggak, saya nggak mau judi. Delat bae ngene ora apa-apa, pasang nggih sepisan. Ya lama-lama kan dibujukin gitu terpengaruh, dia coba sekali, bisa menang 30. Wah seneng oh iya ya, ternyata seneng ya dapat uang segini. Sekali coba, 2 kali, 3, akhirnya kebawa kan, jadinya jadi penjudi. Kita juga begitu, kalau bertemu dengan orang-orang yang senengnya nyolong, kumpulannya ya kumpulan tukang nyolong, ya enggak? Ih, ada barang apa guys? Jukut bae, anak wong ora angka, jukut wis jukut. Ya, di bawah ya. Nah, itu kalau di lingkungan luar. Nah, kalau kita di lingkungan wihara bagaimana? Kan kelihatannya ini baik-baik semua pada meditasi, iya meditasi ya boleh sampu letok meditasi jerone embuh ya kan gitu. Nah kita harus lihatnya dari apa, caranya gimana kita mengetahui bahwa orang ini baik, orang itu jelek, dari mana kita bisa mengerti? Tahu nggak kalau diri kita ini baik nggak? Kan ngomongnya toh nyong apik loh, nyong baca parita tanggal dina meditasi loh. Tapi kenyataannya di lingkungan gimana, di depan? Ya nggak, kalau dia lihat, oh iya ya, tiap hari di depan altar Sang Buddha dengklak dengkluk baca parita, dengklak dengkluk baca parita. Tapi hatinya kan kita nggak tahu, sikapnya kita kan nggak tahu, sikapnya dilihat aja begitu. Gimana caranya? Mbulah. Ya. Nah sekarang gampang, cluenya gini aja. Kalau kita dandan, kepengen tahu kita udah cantik apa belum gimana? Pakai cermin, ya kan? Kita juga harus bercermin dengan sikap kehidupan kita. Lah cerminnya apa? Kaca gitu taruh. Ya baca kita lihat cermin gitu.
Kan enggak. Nah, kalau makin banyak cermin, makin jelas enggak? Makin jelas. Kalau di tukang salon depan belakang kan ada dua. Kalau di rumah kita kan taruh aja depan belakang kiri kanan. Jadi kan tahu wajah kita semua ya. Jadi kalau cerminnya banyak, kita makin jelas melihat diri kita. Nah, kalau di lingkungan di luar, apa yang menjadi cermin bagi kita? Yo, ya nasihat orang, ya nasihat atau kritikan orang atau apapun lah, itu merupakan cermin kita. Jadi kalau ada orang ngasih masukan, kasih atau kritikan, kasih apa, itu merupakan cermin dari tingkah laku kita. Iya kan? Kalau kita sering berdana, coba dana terus, tapi kita berdana gitu, ya, saya ketemu ya, anjing, dana paramita. Kalau yang satunya, anaknya cuman 1.000, tapi diem-diem dia, tapi dia lebih ikhlas ngasihnya. Itu lebih berkah mana? Ya kan? Tentu lebih berkah yang harganya 1.000 tapi dengan keikhlasan daripada yang 50 tapi dia memamerkan. Kita juga begitu. Kita ke wihara, kita menjadi pengurus, menjadi ini, itu mau pamer apa mau dengan ikhlas kita memberikan ya kepengurusan atau entahlah apa gitu. Kan kebanyakan rata-rata inginnya disanjung, dipuja. Wah, kenyong, sing ngurus dadi duwite akeh, sing megang ya enggak? Kayak gitu kan. Begitu diangkat terus apa? Mlakune kaya wong keleke sekelen no. Wah, ya enggak? Dadak kayak kiye. Tahu kan sekelen? Bisulen. Ketiaknya ada bisule, kan nggak begini, dia begini jalannya, ya kan? Nah, dari tingkah laku itu kita kan lihat, oh iya ini kurang baik, oh ini. Nah terus tentu dari sikap-sikap mereka itu atau perbuatan kita begitu kan dilihat sama mereka secara tidak sadar kita ya. Nah dari sikap kita itu kita tentu dapat masukan-masukan, entah itu kritikan, entah itu apa gosip atau apa. Nah kita saring, apakah benar tingkah laku saya demikian, apakah benar? Kalau memang begini ya kita rubah. Contohnya saya praktek selalu mengevaluasi hasil yang saya kerjakan kali 2. Nah ini udah 3 kali balik. Saya tanya, kenapa Bu kok begini sering balik? Oh iya dok, saya cocok sama Pak Dokter. Oh iya, terus enak diajak ngomongnya gini. Terus ada yang apa dok, emang kalau yang lain kenapa judes gini? Nah itu kan berarti kita menilai, oh dia nggak seneng orang yang tipenya judes. Nah, kita rubah tekniknya, berarti oh kita mesti ajak bicara, kita ajak komunikasi yang baik, ya kan? Dengan begitu kita mengetahui kekurangan kita itu. Terus kalau dibilang gimana di luar kita dengan gimana dengar praktek-praktek saya enggak? Oh iya, katanya apa dokternya kurang ini kurang itu. Oh kita berubah, kita tambah. Kalau yang sudah bagus, oh ya dokternya ramah kayak gini-gini, ya kita perbaiki lagi, lebih ramah lagi, lebih sabar, lebih apa gitu. Nah
Dari hasil itu kan nanti bisa tahu. Dan Sang Buddha mengatakan juga, katanya kita nggak boleh terlalu dekat dengan orang-orang yang emosional apa, yang pengaruh buruk. Kalau sekarang bukan orang aja ya, udah ada media banyak kan, ada YouTube, ada TV apa, sinetron. Orang-orang yang sering nonton film-film kekerasan atau main game yang isinya kekerasan, ya pengaruh jiwanya akhirnya jadi jiwa kekerasan kan. Kayak anak-anak sekarang SMP, SMA kalau tawuran kan udah pakainya golok, pakai apa, itu kan karena ya pengaruh dari game, pengaruh nonton film. Kalau berantem mukul pakai bangku sampai hancur, ya di film bangkunya bangku-bangkuan, kena badan remuk lah dia. Kalau beneran di situ buat ngantem badan orangnya yang remuk. Pernah terima nggak share itu video yang kayak gitu, anak sekolah itu dipukul pakai bangku sampai begitu? Saya bilang aduh, kejam sekali itu, dia kayak nonton di film. Nah itu pengaruh dari film-film. Juga ibu bapak sekalian, saudara yang sering nonton sinetron isinya apa sih ya kan, benci sama mertua ya enggak, sama adik sendiri dibully, di apa. Nah itu kan lama kalau kita nonton lama-lama terpengaruh. Yang lagi nonton aja kadang-kadang sampai TV-nya disamplong ya, setan. Ya kan, padahal TV-nya sendiri kan, karena terpengaruh dari film tersebut, saking jengkelnya dia timpuk, nggak taunya TV-nya yang rusak. Sampai ada yang begitu. Memang ada sebenarnya, bukan nggak ada pengaruh-pengaruh itu. Maka kita kalau nonton memilah-milah lah yang baik. Itu bukan berteman aja, sekarang kan perkembangannya jauh ya. Kalau zaman dulu Sang Buddha tidak ada HP, tidak ada TV, maka dia mengajarkan ya jauhlah hindari teman-teman yang jahat. Nah kalau kita begini, ya udah jauhkanlah film-film yang mempengaruhi pemikiran kita, ya enggak. Kita lebih baik nonton film yang istrinya cinta kasih apalah gitu. Kalau yang jahat-jahat lebih baik dikurangi, walaupun senang ya seru gitu, tapi lebih baik kita berusaha menjadikan lebih baik, jadi manusia lebih baik lagi begitu. Nah sekarang kalau Anda, ibu bapak saudara sekalian, disuruh merenung dari pagi sampai malam, itu kalau meditasi kan kita kadang merenungkan. Coba direnungkan dari pagi sampai malam, perbuatan apa yang telah kita langgar dari ajaran Sang Buddha. Nah dalam renungan itu kita berjanji pada diri sendiri, oh iya besok kita berubah lagi lebih baik lagi, berubah lagi lebih baik lagi gitu. Nah dengan begitu mudah-mudahan kita bisa merubah karma buruk kita menjadi lebih baik lagi. Sadu Buddha, sadu gak? Sadu. Nah tadi dikatakan sama Sang Buddha, bergaulah dengan teman-teman yang baik dan berbudi luhur. Dalam kitab Sigalowada Sutta, teman itu dibagi 8 jenis ya. Dari 8 jenis sahabat atau teman ini ada 4 jenis yang buruk dan 4 jenis yang baik. Nah salah satu teman yang baik
Yang paling luar biasa adalah teman yang mau mengorbankan nyawanya. Dia tuh jadi teman tuh sampai berani mengorbankan nyawanya. Itu teman yang baik. Kalau teman yang buruk itu salah satunya apa? Mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Kalau dia butuh, nih mau ngutang, ngerayu, wis oli duite, oli ke, nah dapat. Oh ya, oh aku rong wulan tak balikna. Ya kita kan niatnya baik nolong nih. Begitu pas waktunya 2 bulan kita datang, katanya 2 bulan mana utang lu? Lebih galak. Kan orang ngerti ya, dagangan sepi, ruh lebih galak dari dia. Kebanyakan rata-rata kan begitu kan. Siapa yang udah pernah ngalamin? Kalau saya mah bukan ngalamin lagi, kepentung juga udah nolongin dipentung lagi. Kita kasihan nolong orang, tak taunya dia balik memfitnah kita. Nah itu gimana kalau kejadian seperti itu? Kita udah nolong terus kita difitnah, itu berarti salah satu teman yang buruk itu. Nah kalau begitu ya itu termasuknya apa? Karma kita, karma buruk kita itu berbuah. Nah kita sebetulnya udah gitu ya kita ikhlaskan dan kita istilahnya ya udah mungkin ini karma saya harus membayar karma buruk saya. Ya kita ikhlaskan, kita dengan gitu karma buruk kita ini tidak berkembang lagi. Kalau kita ditagih gitu terus kitanya jadi marah lagi, kitanya berbuat ya misalnya oh lu kayak gitu ntar ya gua suruh debt collector, suruh gebuki apa suruh nagih gitu, akhirnya sampai orang yang teman kita ngutang itu akhirnya kan babak belur, akhirnya kan karma buruk kita itu nggak kebayar karena kita berbuat jahat lagi kan, malah mungkin akhirnya lebih jahat. Karena apa? Sampai dimukulin orang, sampai ngebunuh orang ya. Yang tadinya cuma utang uang akhirnya jadi berubah jadi utang nyawa. Itu kan karma begitu jalannya kan. Itu teman yang baik, teman yang buruk itu ada 4 ya. Salah satunya ini yang saya baca yang baik dulu deh. Upakaramita, seorang teman yang membantu saat Anda dibutuhkan. Kedua, samanta suka duka mita, seorang teman yang bahkan siap memberikan nyawa untukmu yang tadi ya saya bilang. Terus yang ketiga, atakai mita, seorang teman yang melindungi Anda dari kejahatan. Dan terus yang keempat, anu kampaka mita, seorang teman yang gembira saat Anda membuat kemajuan atau melihat Anda maju, dia memuji, oh ya Anda maju. Terus yang buruk nih, anadatura, teman yang ingin mendapatkan keuntungan dari Anda, cuman maunya cari untung terus. Dia kalau diminta bantuan dia nggak mau ngasih bantuan, dia maunya carinya pokoknya yang penting lu berteman sama gua bisa ngoroti nih duitnya, ngoroti apa nih wis ya. Terus Paci Parama, seorang teman yang dengan membantu kata-kata ya, itu yang cuman ngomong tok lah istilahnya omdo, jadi bantunya enggak cuman ngomong doang, oh gimana ya harus gini dong ini, tapi begitu ayo rewangi melengos. Nah itu kan teman yang buruk gitu ya. Terus anupia bani, seorang teman yang menyetujui hal-hal buruk yang Anda lakukan. Ya contohnya yang tadi saya bilang itu nyolong,
Ana wong ya wis colong bae wis langkah wong iki colong itu kan ya membantu Anda berbuat buruk. Terus apa ya saha seorang teman yang mengajak Anda melakukan perbuatan jahat, ya itu salah satunya. Perbuatan jahat kan banyak ya, salah satunya ya diajak mabok-mabokan, diajak main cewek ya, itu kan juga jahat ya, disodorin cewek gitu kan, dia itu kan udah melanggar sila keberapa tuh, kelima kan, kelima apa ketiga? Iya, kemabokan lima, yang itu yang ketiga ya, sila yang ketiga. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita diajarkan berbuat baik, diajarkan parita, diajarkan meditasi. Sebagai seorang umat Buddha, sebenarnya kita harus bisa melaksanakannya. Tapi kan tidak semudah seperti membalik tangan begini ya. Oh ya, kebiasaan kita begini terus langsung berubah, nggak bisa kan? Karena kan perbuatan atau watak kita, sikap kita itu kan karena setiap hari kebiasaan buruk terus akhirnya jadi watak, tindakan, pikiran, apa semua akhirnya jadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu kita akan menjadi suatu sikap yang selalu begitu diulang. Nah, oleh karena itu cobalah kita berusaha menyingkirkan sedikit itu sikap buruk kita. Yang tadinya misalnya dari nggak sabaran, kita latih biar sabar, cara ngomongnya yang halus, walaupun jengkel tapi ngomong yang halus, bisa nggak? Itu susah loh ya nggak kokotris kanti paramang tapo. Nah itu kan kita kan susah sekali begitu, itu yang paling susah. Kadang kita memberi nasihat kepada teman, kepada anak, kepada siapa sajalah, kita malah yang dibenci kan. Coba kita kasih nasihat kepada teman nih, bilang kon aja kayak kowe wis ya, berubah sih kon ya, jangan begitu, kalau wihara mesti begini yang baik begitu ya. Malah timbulnya apa? Orang sini senengnya apa? Koyanto mutungi ya. Orang sini langsung senengnya ngambek. Padahal itu kan perbuatan jelek. Kalau dia ngambek, yang rugi siapa? Dirinya sendiri enggak? Kan kita kasih tahu, itu yang tadi saya katakan cermin kita. Oh iya, kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kita kasih tahu. Kok begitu sih ngaturnya? Bagaimana? Kan mestinya begini, nggak terima. Nyong wis tua nang ene senior, kon apa? Tembeke dia angkat bae wis malang kerik. Ya enggak? Itu secara tidak sadar, karena watak dia dari kecil lingkungan itu ke bawah. Begitu diangkat sedikit, dikasih jabatan sedikit, lupa segalanya, dia merasa menguasainya. Nah itulah kita harus melatih sikap kita, tutur kita, karena dengan melatih, balik lagi, sadu saudara, sadu, mudah-mudahan baik jadi terwujud karma baik kita gitu. Jadi kayak seksi dhamma di sini, nggak usah frustasi, nyong maning. Itulah karma baik Anda ya, berkah utama. Kayak saya duduk di sini, berkah utama.
karena diberikan kesempatan bisa membabarkan dhamma. Karena dalam salah satu syair di Buddha yang mengatakan dhamma apa? Nah, dhamma danang jinati. Nah, itu adalah dhamma adalah dana yang terbaik, termulia. Jadi saya disuruh berdana dhamma. Wah, senang sekali dong, bisa membuat karma baik, semoga menjadi timbunan karma baik bagi saya di kehidupan yang akan datang. Jadi saya mengajak saudara, ibu dan bapak sekalian, nggak usah takut kalau ada punya ide pengen di sini di depan, ya silakan hubungi Seksi Dhamma Bu Cuti, Bu Yukmi. Ya, bilang, Bu, saya ada ide nih, pengen mencurahkan dhamma pada sekian. Ya monggo. Nah, dipersilakan, nggak usah takut, nggak bisa ngomong. Ya namanya belajar, pasti ada kesalahan, ada itu umum. Nanti kan kita perbaiki gitu. Ya itu harus dilakukan di Metawihara untuk salah satunya apa Romo? Regenerasi. Ya, di sini karena mencari bibit-bibit Buddha itu susah. Enggak kayak yang lain-lain kan. Kalau di Buddha kan hanya apa? Hanya orang-orang terpilih. Kita tuh bisa kumpul begini itu karena karma loh. Mungkin dulunya kita tuh satu keluarga, mungkin si Trisma ngecek saya, ya. Mungkin Romo jadi adik saya, itu mah bisa aja, ya. Makanya kita kadang-kadang itu karma itu memang begitu perjalanannya. Kalau Anda perhatikan, kok bisa begitu kayak saya contohnya nih ya, mau ketemu Bu Juwita, lucu jalannya. Benar, pernah dengar nggak ceritanya? Saya tuh kalau mau ketemu Bu Juwita, bisa pertama saya ngajar adiknya Juwita nih, ngajar. Saya nggak tahu sih ini namanya Maya, adiknya Maya ini punya cici dia. Tapi saya di wihara kan aktif begini, deketin satu cewek. Oh ini siapa? Saya deketin. Udah agak main deketin, ada lagi cewek deketin lagi ke saya, tapi saya kurang sreg, ya udah sekian jalan kira-kira 1 tahun dah itu kita ke apa acara tur agama Buddha tuh ke Borobudur, ke Mendut, kemana. Nah saya lagi mepet yang satunya ini kan. Nah yang satunya ini saya udah singkirin, dia rasanya nggak seneng, udah nggak taunya belakangan baru tahu. Pertama itu yang saya taksir anak ngeceknya, anak pamannya. Yang kedua yang naksir saya anak empeknya. Bisa begitu kan kalau dia. Dan ternyata yang deket ini saya nggak lirik. Nah setelah jadi saya baru tahu, oh itu ngecek lu, oh itu anak ini, oh berarti sepupuan kan semua. Itu kan berarti karma satu keluarga itu hubungan sama saya. Tapi bisa begitu, akhirnya ketemunya sama yang satu itu, Juwita. Gitu. Itu saya tuh selalu begitu mempelajari kehidupan saya itu karmanya apa. Mungkin kalau ibu bapak sekalian belum pernah ya meditasi dapat petunjuk gitu. Kalau saya pernah dikasih tahu begini, karma buruk kamu nanti setelah kamu mengalami kecelakaan 1 kali kaki kamu patah. Bisa begitu. Dan namanya pemula kan nggak ngerti ya, ih suara dari mana ya. Dan ternyata ya udah saya anggap aja gitu aja, pikiran halu ya ngomongnya halu
halusinasi. Udah masa bodoh lah, saya nggak anggap orang meditasi kan kita harus hanya kosong gitu kan. Nah setelah sekian lama, bahkan setelah saya menikah punya anak nomor 2 baru kejadian, kaki saya benar-benar patah ini. Nah, saya baru ingat, oh iya udah dikasih tahu ya bakalan patah kakinya, dan benar patah. Cuman mungkin karena saya melakukan perbuatan baik apa gitu, jadi kalau menurut kedokteran ini mending di bawah, kaki bawah yang patah. Kalau di penglihatan saya waktu meditasi kaki tengah sini, di atas kan lebih parah. Jadi kalau di bawah sini kan tulangnya ada 2, jadi masih mending. Gue bilang oh gitu ya, itu mah sekedar liwat aja pengalaman saya ya. Kita kembali lagi kepada Yang Mulia Cana yang tadi dikatakan oleh Sang Buddha, dibabarkan, carilah teman yang baik, carilah teman yang berbudi luhur ya. Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Kita belum tentu kuat menahan serangan-serangan atau gangguan-gangguan karma buruk dari pihak-pihak lain kan. Kalau kamu bergaul terus, lama-lama menjadi buruk. Bergaul terus sama orang-orang yang baik, ikut-ikut baik kan ya. Dikit-dikit diajaknya bukan ke night club, tapi diajaknya maning wihara, maning kelenteng. Coba kalau kumpulannya yang buruk, ya enggak, masuknya ke night club, masuknya ke dugem, ya enggak. Lama-lama kan udah ke bawah. Kalau kita kumpulnya yang orang yang kayak gini, ya akhirnya masuknya. Nah lalu gimana? Kalau di kehidupan sehari-hari, masa kita langsung mau musuhin, mau ngejauhin? Ya nggak usah, cuman kita jangan terlalu dekat. Kalau kita jaga jarak lah. Kalau kita udah tahu oh ini perilakunya kurang baik ini ya, kita jaga jarak aja. Kita tetap sama dia berhubungan, tapi kita jaga jarak. Malah kalau bisa kita yang menjadi teman baik bagi dia. Jadi aura kita limpahkan ke dia. Jadi kita cinta kasih kita bagi ke dia. Dia berbuat jahat, kita balik dengan cinta kasih. Dia berbuat kita kasih cinta kasih. Terus begitu. Ya biasanya sih kata cerita nih, kan yang baik lebih menang daripada yang jahat. Kenyataannya benar apa enggak saya nggak tahu. Iya. Kenyataannya benar apa enggak Bu Yukmi? Enggak juga kan? Iya enggak juga. Karena apa? Balik lagi ke karma kita. Kalau karma buruk kita berbuat baik kan terkikis tuh. Kalau kita berbuat baik kan karma buruk kita kan terkikis. Lama-lama yang tumbuh adalah karma, benih karma baru yang baik-baik. Nah itu nanti yang menolong kita. Udah habis ya? Terus mau ngapain lagi? Udah jam 9:10. Karena kalau kita mengisi minyak wangi di botol minyak wangi kan kecil ya, pakai centongnya sing gede, sama pakai sendok teh, bagus mana? Sama juga ini seksi dhamma pengurus apa nih, kita supaya dilihat sama orang, panggil pembawa acara yang keren, yang bayaran wah jutaan ya, 1 jam segini juta, keren loh dilihatnya.
bulan 1 bulan penuh isinya apa? Dhamma semua. Senin Rebo dhamma terus. Yang ikut orangnya itu juga, nggak nambah-nambah. Dikasihnya seabrek-abrek, manfaat apa enggak? Nggak ada manfaatnya, malah uangnya kita yang keambil. Buat apa kita begitu? Lihat kan? Mendingan kita manfaatkan buat membahagiakan yang lain. Cara membahagiakan itu banyak kok. Tidak hanya harus mendengarkan dhamma, mendengarkan orang yang wah public speaker yang jutaan ya. Orang itu kan hanya mau nyombong aja sama wihara lain. Oh keren tuh meta wihara, ngundangnya kie si ini. Buat apa? Tapi umat kita nanti coba bikin questionnaire Pak Gun ya, selesai acara coba tadi ngomong apa? Tadi cerita apa? Coba dari sekian umat yang mendengarkan itu berapa persen yang masuk di otaknya? Nah itu makanya kita nggak usah pakai centong emas, pakailah sendok aja, tapi semua masuk itu ke botol minyak wangi. Kan itu proses. Emang bisa kita ngajarin anak kita jejilin, kon kudu bisa pelajaran universitas suruh masuk, bisa nggak? Ya kita bayangin aja kita waktu sekolah wis ngafalin satu kali satu kali. Coba kita langsung dikasih yang kosinus, sinus, loh, bisa jebol otaknya. Jadi kita sebagai pengurus, ini maaf nih pengurus nih saya singgung lagi ya, kalau melihat umat itu lihat skupnya, ini bisa nggak menerima ajaran ini. Jangan kita ngundang orang yang pinter tapi ya memang wadahnya nggak ada, kan mubasir ya percuma gitu loh. Buat apa? Ya panggil aja yang sederhana, tapi begitu dia kasih ceramah tapi masuk, oh ya mudah-mudahan dengan ceramah ini minggu depannya dia berubah sikapnya, gitu aja. Nggak usah yang muluk-muluk lah, kita hanya gitu mengharapkan yang begitu saja. Karena kalau kita manggil, coba panggil kayak waktu itu pernah ya datang dari rumah sakit mitra ya kan, ya ngajarin bicara soal tumor, terus dia buka ngomongin scan, ngomongin ya orang awam nih ngomongin scan caranya begini, percuma. Oh kayak gue toko, iya kan? Jadi kita harus lihat sekupnya apa. Sekarang kalau saya berdiri di sini ngomong bahasa kedokteran, oh sepalgia, kamu nanti kalau sepalgia minumnya paracetamol, mesti minum ini, ya bengong-tok wah. Ya enggak. Tapi kalau yang kita ngomongin, oh kamu sakit kepala, beli aja Panadol, apa Paramek, ngerti kan? Oh iya Paramek, Panadol ya gitu kan. Jadi kita juga harus lihat sebagai pemimpin atau ya orang tua lah, sebagai orang tua nih anak dinasehatin gimana. Karena kalau kita nasehatin nggak pas, akhirnya anak kita bukan malah tambah nggak respect sama kita, malah benci, ya kan? Kayak anak muda ini kalau lagi masa pacaran diomongin, kon aja karo kae gak bagus, wonge kayak gini. Ya wong namanya lagi jatuh cinta, yang namanya tai dibilang coklat ya, tai kotok ya coklat kok. Tai kotok, coklat mah coklat. Ya kan?
Kita mau ngotot kayak apa kan nggak bisa, tapi kita beri pemahaman, kita nggak usah emosi apa gitu. Nah itu kan bisa berubah. Begitu juga kita sebagai pengurus ya, pengurus wihara. Coba kita lihat sekupnya untuk supaya bisa masuk wihara, memberikan dhamma itu orang yang ya sederhana, nggak usah yang mewah-mewah lah, tapi masuk. Karena orangnya kalau saya lihat dari jauh, saya walaupun saya nggak pernah ikut itu ya, tapi saya lihat kayaknya ini nggak masuk ya, sing teka wongnya kayak kiai pak ya. Malah kadang-kadang kalau dengerin dhamma di sana kan sambil lenggut. Iya, dia hanya cuman mengisi absen gitu. Walaupun baik buat dirinya, istilahnya kan dia sudah mau berubah, berkunjung daripada berkunjungnya ke mana gitu kan. Mending berkunjung ke wihara kan, sedikit-sedikitnya membawa karma baik bagi dia. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau kebanyakan luber soalnya. Iya nggak kuat, iya nggak muat luber. Ya, ikut. Pokoknya intinya cuman itu. Kita bergaul dengan orang yang baik, ya. Jangan bergaul dengan orang yang jahat. Bergaul dengan orang yang berbudi luhur, agar kita bisa mengangkat derajat kita. Ya, itu intinya. Ya, saya rasa cukupkan dulu lah sampai sini. Kebanyakan sayanya juga capek, yang dengar juga bosen. Oke, saya akhiri dengan Anjali. Sabitio wiwanjantu sabarogo winasatu. Semoga terhindar dari segala bencana, semoga segala penyakit lenyap. Sadu, sadu, sadu.